Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizal Nursi. Untuk NIM di 230101010025, saya akan mempresentasikan perancangan sistem pendukung keputusan penerima bantuan sosial di tingkat kelurahan menggunakan metode simple additive weighting. Pertama adalah latar belakang. Bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat kelurahan, penentuan penerima bansos masih dilakukan secara manual, yaitu cara musyawarah. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti kurang tepatnya sasaran penerima bansos. Banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan, seperti pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, status pekerjaan. Tanpa metode yang jelas, penilaian menjadi tidak objektif. Permasalahan yang kedua adalah satu, lemahnya sistem pendataan dan penilaian sehingga muncul ketidaktepatan sasaran. Nomor dua, timbul kecemburuan sosial dan turunnya kepercayaan di masyarakat terhadap aparatur kelurahan. Yang ketiga, dibutuhkan sistem yang adil, transparan, dan berbasis data untuk mendukung keputusan. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah merancang sistem keputusan SPK. Penentuan bantuan sosial di tingkat kelurahan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Nomor dua ada membantu proses seleksi agar lebih objektif, tepat sasaran, dan transparan. Yang terakhir ada meminimalisir terjadinya konflik sosial akibat ketidaktepatan penyaluran bantuan. Lalu selanjutnya ada sistem pendukung keputusan atau SPK. SPK sendiri merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang bersifat semi terstruktur atau kompleks dengan memanfaatkan data, model, dan metode tertentu. Dalam konteks program bantuan sosial SPK, dapat mengatasi permasalahan seperti kurangnya subjektivitas, ketidaktepatan sasaran, dan inefisiensi waktu pelaksanaan. Karena sistem ini memungkinkan pengolahan data dengan mempertimbangkan beberapa kriteria secara objek dan terus terukur. Menurut Surya dan Yana 2022, SPK berbasis metode Simple Additive Weighting atau SAW bisa membantu pemerintah desa menentukan penerima PKH berdasarkan nilai tertinggi hasil perhitungan SAK, SAW. Menurut Anggriawan, ETAL 2022, dalam penentuan penerima bantuan sosial, pengguna SPK dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan penilaian yang sering muncul ketika seleksi dilakukan secara manual. Lalu ada penjelasan tentang SAW dalam SPK. Metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah salah satu pendekatan dalam SPK yang termasuk dalam kategori Multi Criteria Decision Making atau MCDM. Metode ini menghitung skor total dari setiap alternatif berdasarkan jumlah bobot dari semua kriteria setelah dilakukan normalisasi. Alternatif dengan nilai tertinggi dianggap sebagai rekomendasi terbaik. Metode SAW dipilih karena relatif sederhana, mudah diimplementasikan, dan menghasilkan peringkat yang mudah dipahami oleh pengguna akhir, terutama di lingkungan pemerintah atau organisasi sosial dengan sumber daya keterbatasan teknologi. Untuk metode penelitian, penelitian dilakukan menggunakan pendekatan sistem pendukung keputusan. Dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting, metode SAW dinilai mampu menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria secara sistematis, sederhana, dan transparan.
Untuk tahap penelitiannya, yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahap ini ditemukan bahwa proses seleksi masih dilakukan secara manual. Dan untuk kedua, ada pengumpulan data. Pengumpulan data calon penerima bansos sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak kelurahan. Dan yang terakhir, ada penentuan bobot. Penentuan bobot dilakukan berdasarkan tingkat kriteria. Bobot ini menjadi dasar penting metode SAU. Proses untuk selanjutnya ada proses metode SAW. Yang pertama ada menyusun matriks keputusan dulu. Lalu yang kedua melakukan normalisasi matriks dalam metode SAW. Yang ketiga ada perhitungan nilai preferensi. Keempat perangkinan alternatif. Kelima analisis dan validasi hasil. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan atau proposal. Berikut ini adalah waktu penelitiannya. Bulan pertama itu mencari referensi terkait SPK dan metode SAW. Kedua, identifikasi masalah, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Nah, untuk bulan kedua, yang pertama ada calon data, data calon penerima bantuan sosial. Kedua, data kriteria penilaian. Lalu selanjutnya ada metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu bulan ketiga ada penyusunan matriks keputusan, penentuan bobot kriteria, dan perancangan model SPK dan model SAW dan metode SAW. Bulan keempat ada normalisasi data, selanjutnya perhitungan nilai efisiensi dan perangkingan alternatif penerima bantuan. Lalu bulan kelima ada membandingkan hasil sistem dengan kondisi real, menilai efektivitas metode SAW, identifikasi kekurangan sistem. Lalu bulan terakhir ada bulan keenam, ada penyusunan laporan penelitian, revisi dan penyempurnaan sesuai arahan dosen pembimbing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.